Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, share, like, dan komen agar channel ini lebih berkembang lagi dan juga memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Kali ini saya sudah berada di budidaya ikan cupang flamboyan farm. Untuk jenis cupang atau nama lainnya betta fish itu dia mempunyai karakter dengan pH air dengan pH antara 6 sampai 7. Ya. Biasanya kita menggunakan daun ketapang untuk agar air itu seperti di habitat aslinya cupang, jadi di rawa-rawa gitu. Biasanya kan warnanya agak coklat gitu. Nah, kita menggunakan daun ketapang. Daun ketapang sendiri juga perlu diolah, bukan daun ketapang murni dari pohon langsung diambil, kan begitu. Jadi diolah dulu itu seperti kita rendam dengan air dengan garam selama minimum 24 jam, 1 hari 1 malam. Setelah itu kita peras-peras agar zat taninnya bisa keluar. Nah, yang diperlukan itu tanin dengan flavonoid. Untuk pH anti jamur juga bagus untuk warna ikan. Jadi kebetulan di sini flamboyan farm itu breedingnya jenis plakat multicolor. Nah, itu butuh banget untuk memunculkan warna itu. Nah, fungsinya daun ketapang. Nah, untuk penjodohan sendiri kita lihat pertama itu jantan. Nah, jenis jantan dia punya ciri-ciri sirip bagian atas atau dorsal itu tinggi. Nah, kalau yang betina dia pendek dan perutnya terlihat ada telurnya. Nah, seperti ini. Nah, ini betina. Nah, sirip atasnya itu pendek. Nah, sedangkan jantan dia siripnya tinggi dengan 2 dasi yang panjang kalau jantan. Kalau betina pendek. Nah, bagaimana cara kita mengetahui ini siap untuk dibreed atau diternak? Nah, biasanya kita lihat dari faktor umur. Umur bisa minimum untuk dibreed itu umur 4 bulan setengah. Nah, bisa dibreed itu 4 bulan setengah ke atas. 5 bulan setengah itu bagus-bagusnya. Ciri-cirinya ketika kita mengganti air, nah, dimasukin daun ketapang, sang jantan membuat busa atau sarang. Nah, itu berarti siap dibreed. Sedangkan untuk betina itu kita lihat bagian telurnya. Telurnya berwarna kuning agak putih. Nah, terus di bagian perut dia ada seperti garis-garis hitam. Nah, itu berarti dia siap untuk bertelur dengan syarat umur 4 bulan setengah ke atas. Setelah itu proses penjodohan. Proses penjodohan sendiri kita bisa lihat seperti di. Nah, ini contoh penjodohannya. Ini sudah ada busanya, berarti dia sudah mau bertelur. Kemudian kita menggunakan ember. Ya, sudah kelihatan. Biasanya untuk penjodohan kita perlihatkan dulu yang betina. Setelah itu kita kasih makan, besok kita lepas. Ini apa namanya, prosesnya itu berapa lama setelah proses penjodohan itu sampai bertelur? Nah, untuk proses penjodohan biasanya di sini kalau indukan sudah siap kawin, sudah siap bertelur, paling cepat 1 hari, paling lambat 3 hari. Nah, untuk penjodohan. Setelah itu biasanya kalau di sini saya biasa untuk pengalaman pribadi itu setelah penjodohan diperlihatkan betinanya, sang jantan membuat sarang, saya lepas sore antara jam 4 sampai jam 5 sore. Besok pagi antara pukul 10 atau pukul 4 sore. Biasa betina cupang kawin itu antara jam 10 pagi atau jam 4 sore. Nah, besoknya sudah bisa
kawin dan bertelur. Setelah cupang kawin dan bertelur itu yang khusus untuk menjaga telur itu sang jantan. Nah, setelah bertelur betina kita ambil. Nah, yang menjaga telur itu jantan. Untuk waktu penetasan telur cupang itu 48 jam atau 2 hari 2 malam. Nah, setelah itu sang jantan menjaga telur. Tugasnya jantan itu ketika telur menetas, nah, anakan yang kecil yang baru menetas itu kan jatuh, belum bisa berenang. Nah, tugasnya jantan itu mengambil anakan itu untuk diangkat kembali supaya menempel pada busa atau sarang itu. Untuk ngasih makan anakan yang baru menetas itu antara umur 3 hari ya baru dikasih makan. Kita kasih makan yang namanya infusoria. Infusoria itu bisa membuat sendiri, itu dari kubis kol. Nah, kita rendam selama 5 hari, itu nanti keluar infusorianya. Atau bisa juga menggunakan pakan dari pabrik. Nah, seperti ini. Molix ini larva fish food untuk makanan itu anakan cupang. Jadi kita kasih air antara 100 ml, kasih 3 tetes. Nah, diaduk sampai nanti ini kan infusoria tapi sudah bentuk kemasan. Itu kita kasih makan dalam jangka 3 hari saja. Setelah 3 hari ganti pakan. Pakannya namanya Artemia atau bisa juga dengan kutu air. Kutu air sendiri itu bukan yang besar. Nah, ini contoh kutu airnya. Ini kutu air untuk bentar kan. Ketok. Oke, tepat. Kemarin baru bertelur. Nah, ini yang jaga jantannya. Tergantung indukan jantannya. Jadi kita harus mengetahui karakter dari ikan tersebut. Bukan gampang seperti di video-video YouTube itu. Harus 4 hari, 5 hari, 1 minggu untuk menjaga telur. Tapi kita harus tahu kalau bagaimana karakter jantan itu, dia baik atau enggak. Misal jantan kita tahu karakter dia jahat, sering makan telur, sering makan anakan yang baru menetas, kita bisa mengakali. Jadi untuk yang jantan biasa makan telur, setelah kawin dan bertelur, lebih baik kita ambil kedua indukannya. Terus kurangi air dengan jarak antara 5 cm sampai 6 cm. Itu supaya agar nanti telur menetas dia bisa naik sendiri. Buraya yang baru menetas. Itu untuk mengakali yang makan telur. Untuk mengakali yang biasanya jantan yang sering makan anakan, usahakan jangan memberi makan ketika dia proses kawin. Nah, setelah proses kawin, dia menunggu telur menetas, terus telur sudah menetas, nah langsung ambil jantannya. Dengan syarat kita kurangin air dengan jarak ketinggian antara 5 cm sampai 6 cm. Itu biasa breeding cupang. Kan itu kadang pemula-pemula itu nggak tahu. Dikira mudah. Padahal kita harus tahu bagaimana karakter indukan yang kita ternak. Bisa seperti itu. Jadi setelah proses ngasih makan itu biasanya untuk Artemia sampai umur 3 minggu. Setelah umur 3 minggu, nah untuk contoh ini umur 1 bulan, bisa kita kasih makan kutu air atau jentik nyamuk sampai nanti umur 2,5 bulan proses sortir masuk botol.
sini kita apa namanya? Breeding jenis Avatar, Avatar Cooper, Avatar Nemo. Ini untuk betinanya. Untuk multicolornya sebelah sini. Satu indukan itu tidak bisa menghasilkan 100% ikan bagus. Jadi persentasenya ikan yang bagus itu 10%. 10%, nanti yang grade sedang itu antara 40 sampai 50%. Nah, sisanya itu biasanya reject. Nah, untuk penjualan sendiri untuk reject di Flamboyan Farm kita kasih bandrol harga Rp1.000 per ekor. Minim ambil 50 ekor. Ya. Untuk yang grade sedang biasanya kita jual ke penghobi-penghobi. Nah, untuk yang grade super, grade A biasanya itu bisa masuk untuk kontes. Nah, itu yang bisa mengupkan harga. Satu, kita harus telaten, sabar, dan jangan pernah sekalipun untuk terjun ke apa namanya berternak cupang itu untuk memikirkan nominal uang. Nah, jadi pertama itu kita harus senang merawat ikan dulu, hobi. Nah, dari hobi bisa menghasilkan uang. Benar. Nah, jadi kalau kita pertama mikirnya nominal, setelah ada kegagalan atau cobaan dalam breeding langsung patah. Oh, susah, nggak bisa menghasilkan uang. Nah, padahal kan itu belum mencoba lagi, ya, baru gagal sekali. Nah, sedangkan saya sendiri pun dulu itu memang dari hobi. Jadi bagaimana cara saya bisa breeding berhasil? Dulu pertama belajar hidup sampai umur 3 bulan hidup 20 ekor saja. Tapi sudah pengalaman bisa sampai 150, 200 sampai umur 3 bulan. Saya untuk breeding tahun 2018. Jadi sekitar 3 tahun 4 tahunan. Terima kasih atas penjelasannya panjang kali lebar mengenai breeding dari awal sampai hingga panen dan juga dijual. Dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya saat diwawancarai. Ini pembahasan tentang breeding, kita akan lanjut tentang video yang akan datang. Oke, terima kasih. Tetap dukung channel ini agar bisa berkembang dan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.